Ustaz anak saya juga mau pakai jilbab, saya udah pakai jilbab. Memang apa? Anak saya laki. Emaknya aja nggak bener. Bocah laki sih pakai jilbab. Bocah, ini bocah ya. Iya, maklum men, bocah kan bukan orang. Itu kok, mana saya nelfon panitia, Ustaz acara udah mulai, belum Pak Ustaz? Oh, orang tuh banyak belum? Belum, baru bocah doang. Oh, berarti kan bocah bukan orang. Bulan 500-an anget. Iya, karena aku kerjain dia. Jangan salah bos, saya lahir kan di Jeddah. Jeddah saya jeda 3 menit langsung ke Tuban. Kita sudah di tengah panitia. Duduk di atas, duduk. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh enggak pakai duduk. Oh pakai. Ada di belakang ada jemaah. Samping. Gini aja sini. Oh gini. Nyerong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Alhamdulillah. Fadillah. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita, guru saya, guru kita semua, Habiban al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman Al-Atas. Kita doakan sehat walafiat, panjang umur, dan apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua.
pengurus DKM Mushola Nurul Syam, pimpinan Majelis Ta'lim Birrul Walidain, dan segenap panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu udah jam 12 kurang sejam. Nih kita langsung doa aja terus makan dah. Setuju? Hah? Udah boya? Baru buat nebak belum minum lagi. Saya makmuman saja sama beliau, para guru-guru kita, bahwa malam ini kita hadir memperingati Maulid, merupakan salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Beliau Rasul diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kemuliaan akhlaknya sudah nggak bisa diragukan lagi. Beliau Rasul julukannya basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawi, beliau dengan kita sama manusiawinya. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah kok. Sama-sama ludah, cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Bener kok? Nabi ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Diceritakan dalam riwayat, ketika beliau Rasul mau hijrah dari Mekah ke Madinah, malam rumah Rasulullah dikepung, dibakar betis sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang soleh, mantap, tepat. Apa kata beliau? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda soleh, anak muda pintar nggak begitu Cing? Li, ganti tempat itu gue ya, ntar mau yang dibunuh lu kan. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini kalau bocah pintar. Beliau Rasul hijrah keluar rumah ditemani Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar Rasulullah berduaan. Masya Allah, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Udah ada belum ya kira-kira? Ini nyambung aja, nyambung dikit. Nabi mampirlah Rasulullah beserta Abu Bakar. Ngapain? Mampir di rest area. Mampir rest area nyala, namanya Gua Sur. Mau masuk Rasulullah di stop oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Saking setianya sama Rasul Sayyidina Abu Bakar, sahabat merangkap mertua. Bener Nabi. Belakangan Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab beda sama kala jengking Kalisari. Itu Arab, apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Deh, kagak ngomong, diam Sayyidina Abu Bakar. Nabi tegur, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, enggak, saya enggak sedih. Ramadan ada galau. Enggak ya Rasul, enggak galau, saya enggak bete, enggak gabut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong, komen. Diambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi kok. Deh. Ya kalau ludah kita kan beda itu. Ya bikinan bengkak. Basyarun la kal basyari. Beliau Rasul kemuliaannya jelas, dibaca sudah dalam riwayat. Tadi Habib Mahdi udah bilang begitu banyak kok sejarah yang ditulis dikarang oleh para ulama kita.
Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu bang. Bener Cing. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Semua sejarah pakai lagu. Man kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya au. Padahal Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip salah satunya kemuliaan beliau. Apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Beliau Rasul orangnya pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan Cing. Nabi mah pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dadanya Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya Nabi bang. Kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu kok. Tibang betis, tibang betis, tibang betis, tibang betis. Ini sekarang kan urat malu pada putus perempuan. Dan nenek-nenek kalau udah pikirannya di mana tahu? Motor Mio, kalau celana wahai kencang buat tuh. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin aja. Kebanyakan begitu puan. Bagaimana laki-laki gak mau godain pakaiannya begitu? Kita orang laki dikatain, laki mau buai darat. Lu lobangnya. Gaya kalau ada lobangnya. Nabi betis kegiatan malu kok. Nabi itu betis kegiatan malu, jaga aurat perempuan. Maka disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di pala kok, itu namanya kudungan. Beda jilbab sama kudungan. Yang disebut kudungan itu beda, jilbab beda. Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai hijabnya bagus, modern, pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama haram. Kenapa haram? Apa masih kepajang? Sedih. Jagain kok, jagain. Ustaz, anak saya juga mau pakai jilbab, saya udah pakai jilbab. Memang apa? Anak saya laki. Emaknya aja nggak bener. Bocah laki suruh pakai jilbab. Bocah, ini bocah ya. Iya, maklum men, bocah kan bukan orang. Itu kok, mana saya nelfon panitia, Ustaz acara udah mulai, belum Pak Ustaz? Oh, orang tuh banyak belum? Belum, baru bocah doang. Oh, berarti kan bocah bukan orang. Nabi pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak pernah sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Beliau gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Beliau Rasul dijamin masuk surga, sudah dihindarkan dari Allah dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusap, dihapus, ditipek, belum ada. Tapi Nabi pangkat tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru bintang 3 aja belagu. Kalau dia ada 1000, kita 1000, kita piting pret. Enak aja kalau ngomong, main piting-piting aja. Nggak sadar, lu bagi dari mana tuh? Dibang bintang kaleng, pakai bangga, bintang kaleng di pundak. Kalau bintang di langit kali, bintang kaleng. Sedeh. Pakai sombong banget, pitingin, ngajong dah. Gak sadar lu baju dari mana? Lu baju dipakai nama rakyat, digaji sama rakyat. Jangan nyakitin rakyat. Apa yang ngacam-ngacam rakyat? Macam-macam lu. Ini kalau ceramah lapar emang begini kok. Ngopi belum, apa belum nyampe. Ya, orang lapar yang ngaco ngomongnya. Nabi kagak sombong, pangkat tinggi, jabat tinggi. Kita baru timbang kaya dikit aja belagu. Mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Itu anak kali.
Apa yang mau kita sombongin sih? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan kok. Lah emang kita lahir ke dunia bawa apa? Kagak, nggak bawa apa-apa. Telanjang kok. Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang, nama yang kita punya dinamain sama orang, baju dipakai nama orang. Apa yang mesti sombongin? Maka disindir sama ayah di Roma Irama. Kalau kita baca lirik lagunya tuh dakwah semua kok ngaji Oma. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu lagunya Setetes Air Hina volume ke-12 soneta. Di antara lagunya tuh ada Sebujur Bangkai, Quran dan Quran tuh ada semua citra cinta di volume ke-12 soneta. Tahu saya, orang saya Porsa. Tahu nggak Porsa? Pop Fans of Roma and Soneta. Apa yang kita mesti sombongin? Kita nggak ada di hadapan Allah, nggak ada yang sombongin pok. Anggota tubuh kita bang yang paling terhormat pala nih, ini pala nih anggota tubuh yang paling terhormat. Pala bercanda sama temen, pala kita dijekuk dikeplak marah, pala dibitrain nih, bener kok? Iya, orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, bener kan? Pala kita paling mulia, paling terhormat, makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Kalisari gambar KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Pala kita paling terhormat, paling mulia, posisinya paling di atas. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat ibu lagi sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat daripada kepala. Apa yang mesti sombongin? Nabi aja pangkat tinggi nggak sombong. Baru cuma jadi caleg dong sombong, belagu najong banget. Siap deh. Datang doang masih duit kagak. Gua lewat dong gedein buahnya dipasang mana stiker dikasihin mama di segudungan girang kan mama. Najong dah. Jangan yang apa kita mesti sombongin. Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak sombong, nggak marah. Dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok, lagi weekend. Lagi berduaan sama Siti Aisyah. Beliau Rasul luar biasa kok. Ada orang kafir lewat, usil banget tuh orang kafir, ngasih salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus kok. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah kok, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, dia azab lu. Tuh, saya tahu aja bang, perempuan. Ya, dikasih satu ngulangin tiga. Nabi gak marah bang, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, tenang ayang beb sayang. Kalau dikata begitu balikin aja, wa alaika, asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Gak marah, dikatain. Cil baru dikatain, Nabi mah gak marah, diludahin mau sholat ke masjid dari atas rumah cok, bener kan? Ceritanya ada, kita tahu semua. Lewat di situ diludahin, senyum ngeliat ngatas, ya Allah diludahin. Lewat lagi besok kok diludahin lagi bang, masih senyum Rasulullah. Ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin bang. Nabi bertengah tengok di pinggiran gang masjid.
Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya lagi heran aja nih. Lah heran apa? Biasanya lewat sini udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada. Langganan apa ya Rasul? Diludahi. Oh, si Fulan ya Rasul yang ludahin itu, kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, saya kena COVID kali. Panas dingin meriang kok, gigil. Pulang Nabi ngambil makanan, langsung nengokin ke rumah yang sakit. Masya Allah, sampai depan pintu rumah beliau beri salam. Yang lagi sakit mah di atas balai lagi kekuruk bang, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali, kena Sinovac agak siang. Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Allah, pas kata langganan kaget. Keluar yang sakit ngomong, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin engkau, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Bang, kalau model kita diludahin begitu sih, pleter kemana juga pleter mau. Apa maksudnya lu main ludahin aja, cowok aja lu kita pleter kok. Mana juga kajian-kajian oyok-oyok. Nanti kita oyok-oyok itu bahasa Mandarin, oyok-oyok. Bu, kita beledik ya bang, beledik apa lagi? Serampang. Itu temannya Bladok gitu, beledik, Bladok. Macam-macam bahasa Mandarin emang. Itu kehebatan bahasa Betawi bang. Betawi mah diambil dari bahasa apa aja, dari bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada. Orang dulu pernah ngomong nih, lu kalau diperintah biar getap. Getap itu kan artinya dari bahasa Inggris, get up. Biar buruan lu, gitu maksudnya. Lah iya, getap jadinya. Lu kagak sekolah, pre, tuh, pre bahasa Inggris, sebenarnya pri. Iya kan? Lah, Betawi dilawan. Dulu saat kita main bola di kampung lapangan tuh, kita trenan tuh, trenan itu latihan, artinya training. Tuh, asal naik angkot, stopping here bang, tuh, dibikinin stopping here. Bahasa Inggris stopping here, ya stopping here. Mau nggak tahu sejarahnya, saya banyak yang tahu. Bener, kayak makanan kita khas Betawi kan jengkol. Itu jengkol yang namanya sebenarnya Habib. Makanya orang yang pada benci sama Habib nih, jangan sampai jengkol aja Habib yang namain. Gak percaya kok. Dulu tuh zaman dulu waktu tahlilan itu dikasih makanan itu, selesai tahlilan tuh Habib yang mimpin, makanannya itu tuh jengkol, belum ada namanya dulu. Tuh Bib makan Bib, Bib fadal, dimakan sama Habib, dirasain sama Habib. Apa kata Habib? Zen cool. Tuh enak makan. Tuh dia begitu. Iya, orang Betawi disingkat jengkol. Ribet dari Habib tuh, macam-macam, zen, cool, artinya enak makan, begitu. Ya jengkol. Betawi main singkat aja. Ini sampai mana barusan ngomong Pak? Jengkol. Ya Allah, jengkol, pete tuh kalau kita makan, kencing kita di kamar mandi pasti bau. Ada tipsnya cara menghilangkan bau jengkol, bau pete. Apa? Pakai lenca. Di kamar mandi itu kita pakai lenca. Lenca itu siapin 2 butir, kemudian sumpel ke hidung. Dipastikan hilang baunya. Nah ini bener kan, masuk akal kan? Ini daripada dipokok sama mulut. Nabi dikatain, diludahin, kagak marah. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta kok, ditimpukin pakai batu. Nabi berdarah, jidat Rasulullah berdarah, berlumur darah. Marah? Kagak marah. Yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah.
Bukan marah doang, malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nimpukin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Gue timpukin. Jangan Jibril. Emang apa sih, Man? Ini kalau bahasa kita. Sombong amat lo. Bukan begitu Jibril. Saya dakwah ini kan jangka panjang. Kalau emang yang saya ceramain ini kagak ada yang beriman, saya nungguin anaknya dah. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman ntar. Deh Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah, fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh, dia tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Sabarnya luar biasa Rasulullah. Mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya Jibril, mau doa, saya doain. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Ditimpukin berdarah, didoain yang nimpukin. Kalau model tilek digituin, lain urusan. Saya digituin ya Bu, umpama nih kan direkam nih, live streaming nih, umpama nih ya, ini umpama bang nih, Tile lagi ceramah nih, saya ditimpukin batu sama polisi, berdarah jidat saya, umpama nih, jangan dipotong videonya nih, umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tile, umpama Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas bercabut? Gua tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semuanya. Seperti itu. Itu harus saya. Gilok Jibril datang sama saya. Ya Allah, luar biasa. Nabi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, mau dibunuh, diusir, macam-macam semua propaganda orang-orang kafir untuk menghancurkan Rasulullah. Enggak dibales tuh. Kita butuh pemimpin yang model begini, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain korupsi Formula E, dikatain macam-macam, enggak marah dong, dia dibalas dengan senyuman, anak enggak dibalas dengan apa-apa, biarin dijegal ke sana kemari kunjungan, enggak boleh apa, mau dialog digembok lah, pintunya, macam-macam dah, dikatain kagak bisa nyapres lah, tapi bisa nyalon deh. Mau dindong lagi kagak sih serah. Ya Pok. Iya, kita butuh sosok pemimpin yang sabar, benar Pok? Tapi tegas. Kita butuh begitu. Rasulullah dikatain, dihina, dibully kagak marah. Bahkan kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah Pok, Nabi sayang banget sama orang miskin. Makanya kita yang miskin jangan kecil hati bang, didemenin sama Nabi kita. Nabi sampai berdoa, apa doanya Rasulullah? Allah mati-matian mulu, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca nih. Ayo, pernah baca doa begitu bang? Boro-boro Pok, kita gak pakai doa begitu, emang udah turunan. Susah dong, kong miskin, bapak miskin aja, atau di anak kebelangsa pisan. Udah lengketan miskin sama kita. Ya Allah. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh kita tuh, karena cintanya dengan orang miskin. Apa beliau bilang? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ya, kita kadang-kadang kebalik. Gila orang kaya yang undang teragam. Tidak ada orang kaya yang undang terburu-buru. Kita kan kok banyak kan begitu ya. Ada orang kaya mati, itu Ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar, 10.000 dibaca. Aki-aki pengen lentuk. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Kalau dia tahu biasanya keluar yang negeri mau bingung.
macam-macam orang miskin. Doanya orang miskin, jeritan batinnya menggoncang aras dan macam-macam sama orang miskin. Makanya kadang-kadang saya kesinggung kok ada bahasa raskin. Itu di desa, di kantor kelurahan tanya, ini rasanya beras buat orang miskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang mau ngasih beras aja udah sumbangan begitu, jangan pakai raskin. Tersinggung saya. Orang kaya makan raskin kan kagak pantas. Orang kaya mau beda berasnya raskai. Iyalah kita, saya kesinggung, saya kenapa? Karena saya ngerasain kok gimana kagak enak jadi orang susah kok. Saudara nih, saya cerita nih, saudara di rumah, emak tuh anaknya 13 bang. Semuanya perempuan, laki saya doang, Masya Allah kok. Makan susah, nasi cuma sepiring, anak 13. Emak kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu sampai 3 bakal diiris nih dia. Emak tuh, akhirnya tuh nasi kan keuruk sama mengkudu. Wah, dijadiin satu, gak digoreng, berebut makan cetong banget, hidup sampai sekarang. Memang zaman susah, kok ngerasain kita anak banyak, emak setiap tahun beranak brol, gampang banget. Emak mah syukur banget emang orang dulu. Bener bang, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting tuh emak, ketetesan airnya doang. Saking syukurnya kok orang dulu. Saudara saya 13 bang, sekarang tinggal 5. Iya, om bisa kalau makan berebut ada yang kejok atuh mati. Saking susah. Ada yang serakah banget makan kelolodan mati. Pengen buat hidup gitu. Makan telur kok dadar, ya ada 2 biji telur anak 13. Di dadar sama mati tipis. Pas kita makan nggak berasa telur, Pak. Berasa minyak doang gitu. Rasain jadi orang susah kok enak. Boro-boro makan daging dah. Emang ngarepin ada yang mati doang. Makanya kalau ada yang mati girang sekeluarga. Kata emak ikut tahlil sama neng, nama baba loh, tong ikut tahlil. Akhirnya kan tahlilan kita ngikut sama baba. Dikasih besek, baru makan daging itu. Dagingnya sekepel kok, emang gede. Pegang sama emak, sini, jangan berebut ya. Sini emak yang ngatur ya. Lu duduk, lu yang gede ngalah, lu yang gede ditepak sama emak. Sini dipocelin sama emak, nih buat lu nih, ini buat lu sejuring, sepocel. Jadi nggak berasa daging kok, berasa kecap doang. Sampai segitunya bang, ngenes jadi orang miskin mah gak enak. Pernah 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya nanya yang bontot, "Bah, emang agak ada yang mati apa?" Bapak ngambil sorban dari depan pintu, "Ntar kali naik sore-sorean." Tuh kata bapak. Allah, emang orang tua mulutnya manjur. Ya elah, pas maghrib ada yang mati bener kok. Dia diumumin di musola, marbot di masjid ketiban beduk mati. Tahlil lagi kita. Nabi demen sama orang miskin. Nih, kenapa Indonesia kaya, negara kaya masih miskin aja, rakyatnya banyak yang miskin. Itu kita enak banget. Negara kita kaya dan besar, 17.000 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak. Negara kaya kok, atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada emas, ada timah, macem-macem. Kaya negara kita. Laut kita paling kaya bang. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak kok. Makanya Cina, Jepang, Thailand, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia tuh kalau nyolong pakai kapal pabrik bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan. Jadi sarden. Kapal pabrik. Nah, kita gini masih neger. Si mancing, kalah kita sama Jepang. Saking banyaknya ikan kita. Saya punya teman orang Madura bang, ngambil ikan di Malaysia, di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia, diinterogasi, sampai ngambil ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Wah, yang macam-macam Indonesia kaya. Undang-undang sudah mengatur semua. Seluruh kekayaan alam negeri ini dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola oleh negara, dan untuk kesejahteraan rakyat.
Tanya jangan sampai salah pilih besok lo 2024. Iya kok, wah. Untuk umat Islam besok nih 2024 14 Februari wajib nyoblos. Jangan sampai golput. Kalau golput haram, nggak boleh. MUI udah bikin fatwa haram untuk golput umat Islam. Kalau kita nggak nyoblos, dimanfaatin suara kita sama mereka orang-orang yang nggak tanggung jawab. Makanya datang nyoblos, gunakan hak kita. Kita coblos. Saya punya hak, bapak ibu punya hak. Pilih sesuai dengan hati nurani kita. Kita pilih pemimpin, calon presiden, pilih di situ. Kalau saya punya hak nih, hak politik saya, besok saya gunain 14 Februari, saya masuk TPS, saya coblos tuh capres namanya Anies Baswedan. Kalau saya, itu kalau saya, jangan marah yang lain, nggak boleh. Ya silakan, itu hak saya, bener Bu. Masa ibu bapak punya hak juga, silakan. Ibu jangan benci dengan pilihan saya nggak bakal benci dengan pilihan bapak ibu. Kan enak jadinya, ya enggak? Bebas demokrasi. Nih udah malam kali udah kode tuh. Panggil, iya. Nggak ngapa-ngapa, harus berhenti. Bener Bu, ya. Nggak ngapa-ngapa. Ya. Saya bukan kampanye, saya ngunjukin. Saya besok nyoblos Pak Anies kalau 2024. Kalau bapak ibu silakan mau milih siapa, nggak jadi masalah. Orang ada 3 calonnya Bu. Ya Mak. Itu hak kita masing-masing. Yang penting saling menghormati, menghargai. Benar. Beda boleh, marahan jangan. Aman. Beda boleh, marahan jangan. Kita berhenti udah tiba gara-gara beda perbedaan, beda pilihan pakai marah. Berhenti udah kok, nggak dewasa itu namanya. Najong dah. Masing-masing silakan bebas. Yang penting lo KPU jangan curang. Benar. Fair dong. Bawaslu, Panwas semuanya jangan curang. Semuanya jangan memihak, pejabat jangan memihak, ASN jangan memihak, tengah-tengah netral. Makanya kemarin dipanggil sama Presiden Jokowi itu 3 calon, ya nggak diusulkan supaya semuanya harus netral. Presiden netral, kalau netral kan aman, anteng masyarakat di bawah jadi tenang, alhamdulillah. Tuh begitu mestinya, jangan pada iri, jangan pada gedeg, jangan. Najong bener dah. Jangan, makanya kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo, umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun, tapi umat Islam bisanya kumpul di majelis-majelis taklim, di masjid dan musola-musola. Alhamdulillah, umat Islam harus kompak bersatu. Insya Allah kita pengen pemimpin kedepannya lebih baik. Alhamdulillah, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesetaraan terjadi, perubahan untuk 2024. Biarin gue ngomong begini. Ya emang urusan gue, ngapa ngundang gue? Gue diundang sama Habib Mahdi, ya salahin Habib Mahdi, jangan salahin saya. Saya nggak tahu malam ini diundang beliau di mana tempatnya, nggak tahu. Sherlock udah datang aja kemarin. Makanya saya pakaian begini, habis ngaji Bu, udah Bu, tengah malam nih jam 10. Langsung kemarin udah, ya enggak, dikasih subuh ya kagak ya, kita tandain. Bercanda guru, bercanda, jangan. Jangan, kita mah nggak ngarepin begitu. Kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai Bu. Itu kata guru saya. Ada kiai ceramah minta dibayar, dosa. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar. Itu yang saya ngeri. Itu kata guru saya. Nih jangan dianggap bercanda. Ya udah itu. Ya udah. Bos apa? Mana? Ada Ki Munawir asli. Alhamdulillah ada Buya Ki Munawir asli nyampe pasnya. Iya pasnya muda ya. Cocok dah dia. Kalau beliau mah bener. Oh istirahat. Oh baru nyampe, ahlan wa sahlan Buya Ki Haji Munawir asli, guru saya. Beliau yang ulama yang paling asli beliau. Jadi Munawir asli ya, pakai short asli itu guru saya. Mudah-mudahan sehat beliau Buya. Terus dikit lagi nih, bentar Buya nih lebih parah lagi ceramahnya. Ya, saya mah cuma pembukaan doang ini mak. Ibarat orang mau beranak ini pembukaan 1 baru pembukaan 2. Iya, ntar udah ketubuhannya baru kok. Ya, jangan salah Po, saya lahir kan di Jeddah. Saya Jeddah 3 menit langsung ketubah. Bingung ya, kata Jeddah Mekah kali ya. Masya Allah, yuk sama-sama kita pengen kayak ini temanya digulung sini. Iya, Buya kelihatan kali ya. Oh, tutup, biarin dah. Ini berarti nggak pakai tema, udah digulung, udah tengah malam. Bu, maka kita kepengen ayo selesai maulid. Rasulullah luar biasa kemuliaan akhlaknya, cinta sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya sunnah nengokin orang sakit, sunnah. Tengokin kok, cuman bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo bawa.
Jangan datang doang ke rumah sakit nengokin temen yang sakit kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, emang apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini. Yang sakitnya nggak ada, gue rasa-rasa. Apa begitu? Iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu jagoin jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga kalau yang nanya. Nabi demen sama orang miskin. Alhamdulillah. Jangan kecil hati kita yang miskin yang susah. Terakhir Rasulullah adabnya apa, akhlaknya, kemuliaannya. Kita baca di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Di belakang Rasulullah ngiringin, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa dilihat? Lah pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki jemput juga gak tahu. Ada merah muda. Insyaallah ayo gaungkan semuanya cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Sunnah-sunnahnya kita terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Salah satunya apa? Kita cinta sama Nabi, cirinya satu, selawat banyakin. Itu dong udah kok. Selawat tuh cirinya. Selawat aja baca. Selawat mbak. Apalagi masuk bulan Rabiul Awal kemarin, Masya Allah, syiar Islam luar biasa, menggaungkan selawat di mana-mana. Masuk Rabiul Awal semuanya, masjid, musola, majelis-majelis taklim bikin maulid, selawat yang dibaca. Bahkan ada program para habaib kita, maulid arba'in, maulid 40 malam keliling di tiap-tiap rumah, semuanya luar biasa. Sampai di status WA semuanya selawatan isinya. Masya Allah. Di capcut, di TikTok sama semua selawat, banyak banget, luar biasa. Di pasar-pasar di setel MP3 nya selawat. Sampai orang jualan, tukang dagang bawa pakai lagu selawat. Tukang tahu bulat, saya kaget banget tuh lagunya aja ganti pakai lagu selawat, bener kok. Mana saya kaget banget. Biasanya kan dia kalau jualan pakai lagunya gini nih, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow, kan begitu. Jadi ganti sama dia pakai lagu selawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat, semuanya digoreng 500-an, anget. Sekali lagi, tahu bulat 500-an, anget. Iya, karena gue kerjain ya. Tapi selawat aslinya kan enak ya, Qul ya azim antal azim qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hulu bismika ya azim tahu bulat digoreng dadakan. Udah PA semuanya. Biarin nggak apa-apa, yang penting empok pada tawa. Biarin saya dikatain PA segera nggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting abang semua empok tawa semua. Berarti kan empok abang nawain orang PA kan? Berarti sama-sama PA kita. Ya malam ini kita PA berjamaah. Insyaallah nanti disambung sama guru kita, guru saya juga, Sayyidil Walid ya, Abuya Ki Haji Munawir Asli, kepada beliau untuk segera masuk atau naik ke panggung. Buya udah malam ya bulan ya, ini bukan pemerintah masih tahu ya, kalau ya Buya dia bang awal bang ya kita sambut bang pakai kelahal bang, pakai hadroh bang Buya biar naik ke panggung langsung. Udah malam Buya 5 titik malam ini. Ya Masya Allah. Ayo bang, enggak. Al-Badru alaina birsani ya
hanya menghadirkan yang dihadirkan Rasulullah kok, jangan macam-macam anak hadro. Makanya tadi baca tolak itu yang megang bas Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, ditabu kencang banget. Makanya empok punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja. Pokoknya anak empok aman terjaga, ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Kalau sendiri mengkapalan semua udah melintir ukuran koda. Nih Buya kita ahlan wa sahlan wa maraban. Buya sehat alhamdulillah. Ya kita lanjutin nanti beliau, saya mah cuman kultum ya, kuliah tunggu makan jadi enggak malam-malam. Nanti beliau yang akan melanjutkan insyaallah beliau sampaikan nanti banyak manfaat buat kita semua. Terima kasih ya Buya dari saya ada doain kok biar gemuk biar sehat. Kalau gemuk jadi tile bukan tole ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat Buya, dan kita akan dengarkan bersama. Saya yakin apa yang beliau sampaikan nanti mau'izah asal dari beliau banyak manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan guru Panadol Tapadol. Baik, hadirin sekalian, dulu lagi baru saja kita dengar tausiah dari guru kita Ki Haji Nur Fadilah Abdul Satile.